Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem laundry. Perkenalkan, saya Lia Suryani Ilyas, NIM 0015. Saya Dikit Triwulan, NIM 0089. Saya Diakan Sarona, NIM 0054. Saya Karin Fitriani, NIM 0074. Saya Daniela Hanif, NIM 0041. Bab 1 akan disampaikan oleh Mbak Dania. Bab 1 melakukan analisis sistem pada objek yang dipilih. Yang pertama, tentukan ruang lingkup sistem pada usaha bisnis Fevi Laundry. Ruang lingkupnya adalah kasir. Yang kedua, ini dokumen fakta yang kami kumpulkan berupa nota penjualan. Yang ketiga, lakukan analisis permasalahan. Masalah utama dari analisa bisnis ini adalah pada bagian kasir yang masih menggunakan nota manual untuk bukti transaksi pembayaran, sehingga pada nota tulisannya sulit dibaca, sehingga informasi di dalamnya jadi tidak jelas. Nah, selain itu, nota ini juga mudah hilang karena hanya berupa kertas. Jika nota hilang atau rusak, akan sulit untuk mencari kembali data transaksi sebelumnya karena tidak ada salinan atau backup. Hal ini membuat pencatatan jadi kurang rapi dan menyulitkan saat ingin mengecek riwayat transaksi. Yang keempat, penjelasan alternatif solusi. Jadi salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan sistem input digital untuk mencatat setiap transaksi. Nah, dalam sistem ini, data akan tersimpan lebih rapi, mudah dibaca dan tidak mudah hilang. Cara ini juga membantu memastikan data memiliki salinan cadangan atau backup yang aman. Yang kelima, penjelasan rekomendasi sistem yang akan dibaca. Berdasarkan analisis permasalahan dan solusi yang telah diuraikan di atas, sistem yang direkomendasikan untuk dirancang adalah sistem pencatatan dan pengelolaan transaksi laundry berbasis digital. Sistem ini akan menggantikan pencatatan manual dengan aplikasi terkomputerisasi yang dapat mencatat data pelanggan, transaksi laundry, status pembayaran, lunas atau belum lunas, serta mencetak nota digital. Nah, seluruh data yang akan tersimpan secara otomatis di database sehingga mudah diakses dan dicari ulang, dan juga aman dari resiko kehilangan. Sistem ini juga akan dilengkapi fitur login pengguna untuk menjaga keamanan data dan memungkinkan pelaksanaan aktivitas input. Dengan rancangan ini, proses operasional laundry akan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Niken. Selanjutnya, bab 2, analisis bisnis. Berikut adalah hasil analisis bisnis terhadap sistem pencatatan transaksi pada usaha laundry. Yang pertama, performance kinerja. Permasalahannya, proses pencatatan masih manual, menyebabkan keterlambatan dalam pencarian data transaksi. Solusi, sistem digital memungkinkan pencatatan dan pencarian data lebih cepat dan akurat. Nomor 2, information atau informasi. Permasalahan, informasi tidak tersimpan dengan baik, nota bisa hilang atau sulit dibaca. Solusinya, sistem menyimpan informasi secara digital dan terstruktur sehingga lebih mudah diakses dan dicari kembali. Yang ketiga, ekonomi. Permasalahan, penggunaan kertas menyebabkan pemborosan. Solusinya, sistem digital mengurangi biaya operasional jangka panjang karena tidak memerlukan kertas atau pencetakan. Yang keempat, kontrol. Permasalahan, tidak ada kontrol atas duplikasi atau kehilangan nota. Solusinya, sistem digital dengan login karyawan membantu memantau siapa yang menginput data dan kapan. Yang kelima, efisiensi. Permasalahan, pencatatan manual memakan waktu apalagi saat rekap data bulanan. Solusi, dapat mengotomatisasi penghitungan dan rekap data, menghemat waktu dan tenaga. Yang keenam, pelayanan. Permasalahannya, tidak semua pelanggan menerima nota, terutama pelanggan setia. Solusinya, sistem digital bisa mengirim nota via email atau cetak cepat, meningkatkan layanan pelanggan. Lalu menentukan teknik penemuan fakta dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pemilik laundry dan karyawan untuk mengetahui proses bisnis dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan transaksi. Observasi mengamati langsung proses kerja, terutama dalam pencatatan transaksi dan penyerahan laundry. Dokumentasi mengumpulkan data fisik. Nomor 2, buatlah pertanyaan untuk mengumpulkan data dan fakta. Bagaimana alur transaksi laundry dari pelanggan datang hingga laundry diambil kembali? Yang kedua, apa kendala yang sering terjadi saat pelanggan mengambil laundry? Yang ketiga, bagaimana proses pencatatan pembayaran dilakukan? Apakah pelanggan selalu mendapatkan bukti transaksi? Seberapa sering terjadi kehilangan atau kesalahan dalam pencatatan data transaksi? Bagaimana proses pencarian data transaksi ketika pelanggan datang kembali? Apakah pernah terjadi konflik antara karyawan dan pelanggan karena status pembayaran? Apakah karyawan mencatat siapa yang melakukan entry data dan kapan? Selanjutnya, buatlah analisa kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional, sistem dapat mencatat data transaksi laundry secara digital. Sistem menyimpan
status pembayaran lunas dan belum lunas untuk setiap transaksi. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan riwayat transaksi berdasarkan nama pelanggan atau tanggal. Selanjutnya, sistem mencetak nota digital sebagai bukti pengambilan. Sistem memungkinkan pencarian cepat berdasarkan nama ID pelanggan. Sistem mencatat waktu input dan identitas pengguna yang melakukan entry. Untuk kebutuhan non fungsionalnya, antarmuka sistem harus sederhana dan mudah dipahami karyawan non teknis. Sistem harus dapat diakses dan waktu operasional. Lalu kebutuhan non fungsional, antarmuka sistem harus sederhana dan mudah dipahami oleh karyawan non teknis. Sistem harus dapat diakses dalam waktu operasional laundry real time. Yang ketiga, data transaksi harus aman dan tidak dapat dimanipulasi oleh pengguna tanpa otorisasi. Yang keempat, sistem memiliki backup data otomatis secara periodik. Dan yang kelima, sistem harus bisa berjalan pada komputer dengan spesifikasi standar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kansa. Ketiga yaitu deskripsi proses bisnis laundry secara manual. Proses bisnis ini melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu satu, penyerahan laundry. Proses ini dimulai saat customer datang dan menyerahkan pakaian ke owner. Owner kemudian memeriksa jumlah, jenis, kondisi, dan berat pakaian. Jika ditemukan ketidaksesuaian, laundry dikembalikan ke customer untuk diklarifikasi. Jika semua sesuai, proses bisnis dilanjutkan. Yang kedua, pencatatan laundry. Setelah pengecekan, owner mencatat detail laundry seperti berat, jenis, layanan, estimasi waktu selesai, dan biaya. Data dicatat di nota secara manual, lalu diberi identitas atau nomor nota agar mudah dicari. Yang ketiga, pembuatan dan penyerahan nota. Berdasarkan data yang dicatat, owner membuat nota berisi rincian transaksi seperti tanggal diterima, estimasi selesai, jenis layanan, dan total biaya. Nota diserahkan ke customer sebagai bukti pengambilan saat laundry selesai. Kelemahan sistem manual yaitu satu, rentan terhadap kesalahan manusia human error dalam mencatat dan memverifikasi status pembayaran. Resiko nota hilang dan rusak sehingga menyulitkan proses pengambilan. Yang ketiga, sulit untuk melacak pelanggan status belum lunas secara cepat. Yang keempat, pembuatan laporan lambat dan kurang akurat. Yang kelima, tidak efisien jika jumlah pelanggan banyak. Kesimpulannya yaitu pengolahan pengambilan laundry secara manual masih bisa diterapkan, terutama di lingkungan usaha kecil. Namun, sering bertambahnya pelanggan dan transaksi, sistem ini menjadi kurang efisien dan rentan rawan kesalahan. Oleh karena itu, modernisasi sistem melalui digitalisasi sangat disarankan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan. Contoh diagram use case bisnis seperti ini. Owner menyerahkan laundry ke customer, terus owner yang mengelola pencatatan laundry, dan owner yang membuat dan menyerahkan data laundry kepada customer. Dan ini diagram aktivitinya. Customer menyerahkan laundry ke owner, terus owner menerima laundry, owner mengecek laundry sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, kembali ke customer. Terus kalau sesuai, lanjut prosesnya mencatat laundry, terus owner menyerahkan nota, customer menerima nota, lalu selesai. Lalu bab 4 akan dilanjutkan Mbak Karin. Untuk selanjutnya, bab 4, permodelan proses bisnis. Berikut adalah tampilan diagram use case system. Terdapat login, mengelola data pelanggan, mengelola pencatatan laundry, mengelola status pembayaran, dan mencetak nota. Yang terakhir ada login. Untuk yang pertama adalah login. Owner bisa melakukan login ke dalam sistem. Proses ini bertujuan untuk memberikan akses terbatas dan aman kepada pengguna sistem. Yang kedua, mengelola data pelanggan. Owner dapat mengakses fitur mengelola data pelanggan. Owner dapat melakukan penambahan pelanggan baru dengan mengisi nama, alamat, nomor telepon, dan informasi tambahan lainnya. Owner juga bisa mengedit data pelanggan jika terjadi perubahan informasi. Owner juga bisa menghapus data pelanggan jika pelanggan sudah tidak aktif atau tidak lagi menggunakan jasa laundry. Yang ketiga, mengelola pencatatan laundry. Owner dapat mencatat detail layanan laundry yang dilakukan oleh pelanggan. Proses ini mencakup pencatatan jenis layanan, pencatatan berat pakaian, estimasi waktu penyelesaian, dan status proses laundry. Untuk yang keempat,
mengelola status pembayaran dan mencetak nota. Fungsi ini mencakup mengecek apakah pembayaran sudah dilakukan, memasukkan jumlah pembayaran, termasuk potongan harga jika ada promo, mencetak nota transaksi sebagai bukti pembayaran, dan yang terakhir, logout. Setelah seluruh proses selesai, owner dapat melakukan logout dari sistem. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan data, terutama jika sistem digunakan di perangkat umum atau bersama, dan untuk menghindari akses tidak sah dari pihak lain ke dalam sistem. Berikut adalah diagram activity system. Yang pertama ada login. Terdapat dua aktor, yaitu owner dan sistem. Owner dapat melakukan input dan memasukkan password untuk menampilkan menu utama. Selanjutnya, mengelola data pelanggan. Pada diagram ini, owner bisa melakukan tambah, edit, hapus terhadap data pelanggan. Yang selanjutnya, ada mengelola pencatatan laundry. Sama, ada dua aktor, owner dan sistem. Pada proses ini, owner bisa melakukan tambah, edit, serta hapus pada catatan laundry. Dan yang terakhir, ada mengelola status pembayaran dan cetak nota. Owner melakukan login ke dalam sistem, lalu menampilkan daftar transaksi pelanggan. Sistem juga menampilkan detail transaksi dari nama pelanggan, tanggal, jenis layanan, total pembayaran, dan status pembayaran. Lalu melakukan proses pembayaran. Jika proses pembayaran dinyatakan lunas, maka sistem akan menampilkan transaksi sudah dibayar dan menampilkan konfirmasi lunas. Selanjutnya, sistem menampilkan form konfirmasi lunas dan bisa melakukan cetak nota. Jika pembayaran dinyatakan belum dibayar, maka sistem akan kembali ke proses awal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dita. Jadi di bab 5 ini diagram sequence. Yang pertama itu ada diagram sequence login. Jadi di sini kasir atau owner akan menginput username atau password dan password. Terus akan muncul form login, lalu akan memvalidasi login dan memunculkan login. Lalu jika login benar akan menampilkan menu. Jika login salah akan kembali lagi ke form login dan menampilkan pesan error. Di data pelanggan, saat kasir akan mengaktifkan menu, akan memunculkan menu utama data pelanggan. Lalu sistem akan langsung menampilkan form data tabel berisi data pelanggan dari database. Lalu jika ingin menambah data lagi dari pelanggan, kasir akan mengisi form lalu klik simpan, lalu data disimpan dan tabel akan diperbarui. Untuk edit, kasir akan memilih data, klik edit, lalu ubah yang akan ingin diubah, lalu disimpan dan data otomatis diperbarui. Lalu jika mau dihapus, kasir akan memilih data, klik hapus, konfirmasi, dan data akan terhapus, lalu data akan diperbarui. Untuk data pencatatan laundry, kasir akan klik menu, lalu akan memunculkan form tabel dari database. Untuk menambah data, kasir akan memilih pelanggan yang aktif, terus isi detail laundry seperti ID, berat, dan layanan. Lalu klik simpan. Data akan diperbarui oleh sistem dan memunculkan notifikasi sukses. Kalau edit, pilih datanya, terus klik yang data mau diedit, lalu kita ubah dan kita simpan, lalu data akan diperbarui. Jika ingin hapus, sama seperti edit, pilih data yang ingin dihapus, lalu klik konfirmasi, nanti muncul notifikasi data ingin dihapus, lalu oke, lalu data akan terperbarui. Jadi untuk pembayaran dan cetak nota, kasir akan pilih menu pembayaran, terus sistem akan menampilkan daftar transaksi yang belum lunas. Kasir akan pilih salah satu transaksi, klik bayar, input jumlah
input jumlah data yang dari laundry, terus klik proses pembayaran, sistem akan memvalidasi hitung pembagian, terus total, lalu sistem akan mengupdate status menjadi lunas di database. Setelah itu sistem akan menampilkan cetak nota yang berisi ID, nama pelanggan, total bayar, kembalian, lalu nama kasir, tidak keluar. Terus diklik akan memunculkan notifikasi konfirmasi cetak nota. Selanjutnya bab 6, diagram kelas entitas. Jadi kelas diagram ini menggambarkan struktur data dari sistem laundry yang terdiri dari 6 entitas utama. Yang pertama dari tabel kasir. Jadi kasir ini menyimpan data pengguna yang bertugas mencatat transaksi. Nah, atributnya primary key-nya ID kasir, lalu ada nama kasir, username, dan juga password. Operasinya data pelanggan, pencatatan laundry, dan juga pembayaran. Tabel yang kedua itu pelanggan. Pelanggan ini menyimpan data pelanggan yang menggunakan layanan laundry. Atributnya yang PK, ID pelanggan, lalu ada nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Untuk operasinya tambah data, edit data, dan juga hapus data. Tabel yang ketiga yaitu barang laundry. Ini menyimpan data layanan laundry yang ditawarkan seperti jenis layanan dan juga berat cucian. Atributnya PK-nya adalah ID paket, lalu jenis layanan, berat cucian, dan juga status payment. Operasinya ada tambah data, edit data, dan juga hapus data. Yang keempat ada tabel transaksi. Ini menyimpan data transaksi laundry antara kasir dan juga pelanggan. Atributnya PK-nya nomor nota, lalu ada tanggal, FK-nya terdiri dari ID pelanggan dan juga ID kasir, lalu ada total bayar. Untuk operasinya ada tambah data, edit data, dan juga hapus data. Selanjutnya tabel yang kelima ada detail transaksi. Ini menyimpan rincian dari setiap transaksi seperti jenis layanan dan juga jumlah. Atributnya PK-nya ID detail, FK-nya terdiri dari nomor nota dan juga ID paket, lalu ada jumlah, total, dan juga PTY. Operasinya tambah data, edit data, dan juga hapus data. Lalu relasi antar tabel, jadi relasi antara kasir dan juga transaksi, itu satu kasir bisa melakukan banyak transaksi, one to many. Lalu relasi antara pelanggan dan juga transaksi, itu satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Relasi antara transaksi dan juga detail transaksi, setiap transaksi bisa memiliki banyak detail. Lalu relasi antara barang dan juga detail transaksi, itu setiap jenis layanan bisa digunakan di banyak detail transaksi. Untuk LKT-nya, kami menggunakan font Poppins dan ukuran font untuk judul 40 dan 36. Untuk font generalnya menggunakan ukuran 24. Untuk background kami menggunakan warna pink dan pink keunguan dengan kode yang tertera. Lalu untuk background kotak login itu abu-abu transparan. Dan untuk tombol cancel berwarna merah, untuk tombol login itu berwarna hijau. Lalu jika kita mengeklik tombol login akan mengarahkan ke sheet 2. Untuk menu kita klik data pelanggan akan mengarahkan ke sheet 3, jika klik pencatatan laundry akan mengarahkan ke sheet 11, dan jika klik pembayaran akan mengarahkan ke sheet 19. Untuk keterangannya kurang lebih sama seperti login, hanya perbedaan ukuran saja. Di data pelanggan, jika klik tambah akan mengarahkan ke sheet 4, jika klik edit akan mengarahkan ke sheet 5, jika klik hapus akan mengarahkan ke sheet 6. Untuk keterangannya sama saja seperti sebelumnya, hanya beda di tombol saja yang berwarna abu-abu. Di tambah data ini akan muncul tampilan seperti ini, jika klik tombol kembali akan menuju ke sheet 3, dan jika klik tombol simpan akan menuju ke sheet 3 dengan data yang sudah terupdate. Keterangannya hanya menambahkan warna di tombol kembali yang berwarna abu-abu dan tombol simpan berwarna hijau. Di edit ini akan sama seperti tambah data dan keterangannya juga sama. Untuk bagian hapus ini, jika klik kembali akan ke sheet 3 dan jika pilih data akan menuju ke sheet 7. Lalu pilih data dan klik hapus, lalu muncul notifikasi jika ingin dihapus. Lalu diklik,
Lalu akan kembali ke sheet 3 dengan data yang sudah diperbarui. Untuk pencatatan laundry sama seperti data pelanggan, bisa tambah data, edit, dan hapus. Untuk hapus, tabnya juga sama seperti di data pelanggan. Untuk pembayaran akan menampilkan seperti ini, inputan untuk semua, lalu jika sudah diinput semua, lalu klik cetak, dan akan menampilkan konfirmasi cetak nota. Lalu klik cetak, dan nota akan tercetak. Ini untuk hasil desain yang sudah diaplikasikan ke Figma dalam mengikuti LKT tersebut. Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.